Al-khawf minasyirk ya? Iya. Ayat. Hah? Penjelasan dalil. Baru ayat pertama ya. Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita telah masuk pada bab al-khawf minasyirk, takut terhadap kesyirikan. Di ayat yang pertama, Syekh rahimahullah ta'ala mengingatkan kita firman Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat dahsyat tentang ini, teramat hebat tentang ini. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Di dua tempat ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi ayat ini. Di dua tempat. Di surah Nisa ayat 48 dan ayat 116. Inna Allah, sungguh Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Apa yang Allah tidak akan ampuni? Pada luasnya ampunan Allah, maha hebatnya Allah memberi ampunan. Apa yang Allah tidak ampuni? Ayyushraka, kesyirikan kepadanya. Ayat bahayanya syirik. Wa yaghfiru, dan Allah akan ampuni ma duna dzalik, apapun pelanggaran
duna, di bawah perbuatan syirik. Tapi liman yasha, bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi, berarti terancam juga, tetap terancam. Maksudnya kalau Allah kehendaki diampuni, alhamdulillah terampuni. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terampuni. Berarti harus tersiksa sesuai dengan kadar dosanya. Berarti semua dosa di bawah syirik itu terancam. Kan tetap terancam. Terbuka Allah ampuni, tapi kalau Allah kehendaki, kalau tidak dikehendaki, terancam di bawah syirik. Tapi kalau syirik, satu kata, tidak ada ampunan. Ini bahayanya syirik. Tidak ada ampunan. Padahal siapa Allah Subhanahu wa taala? Namanya Al-Ghafur, Maha memberi ampunan. Al-Ghaffar, yang sangat dahsyat ampunannya. At-Tawwab, Ghafirud Dzanb, penggugur dosa, pengampun terhadap dosa. Tawwab, yang memberi taubat, menuntut. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tegaskan. Diawali dengan inna, sungguh. Kata inna, ya pendekatan maknanya sungguh. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, inna itu kata didatangkan, menguatkan, dan menolak keraguan. Kalau ada orang diberitakan masih masakah. Kalau ada inna hilang, itu inna untuk menghilangkan, tidak ada lagi masak. Pasti dan menguatkan, itu inna. Inna sungguh, inna Allah, sungguh Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi. Para ulama menjelaskan, ini diantara masyayikh menjelaskan, ayyushraka itu bentuk dari bentuk-bentuk nakirah. Takdirnya isyrakan bihi, sehingga maknanya syirik dalam bentuk apapun. Syirik kecil masuk juga di sini, tidak akan diampuni. Apalagi syirik besar. Jadi di sini kita bisa memahami sangat mengerikannya itu perbuatan syirik. Jangankan yang besar, yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan. Dan ini Allah pastikan. Di bawah syirik Allah akan ampuni. Liman yasha, kalau Allah kehendaki. Berarti tetap terancam. Tetap terancam. Sebab dosa itu memang pembinasa. Dosa itu memang sangat membinasakan. Hanya syirik pembinasa nomor satu. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi ketahuilah, ayat ini untuk orang yang meninggal di atas dosa syirik, Allah tidak akan ampuni, pasti tersiksa kalau meninggal belum bertobat dari kesyirikan.
Kalau syiriknya syirik akbar, kekal dalam neraka. Kalau syiriknya syirik asghar, berarti belum hilang keimanannya, masih ada imannya. Syirik memasukkan ke neraka. Hanya iman tidak akan kekal. Sesuai dengan kadar imannya, dia akan dikeluarkan. Yang menjadi pembahasan syirik pasti tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan, neraka. Ini untuk syirik. Bagi siapa yang meninggal di atas kesyirikan. Terus orang yang hidup sekarang melakukan kesyirikan, kemudian bertobat, masuk ke dalam ayat ini? Tidak. Kalau yang itu masuk dalam ayat yang lain. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maksud ayat itu, sungguh Allah akan mengampuni ad-dzunub, dosa-dosa, semua dosa. Dipertegas lagi dengan kalimat jami'a, semuanya, termasuk syirik. Siapapun yang mau mengharapkan ampunan, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha memberi ampunan. Baik. Jadi ini kengerian kesyirikan. Dilihat dari sisi apa? Satu, Allah tidak akan ampuni. Sisi yang kedua, melingkup sampai syirik kecil juga tidak akan diampuni. Sisi yang ketiga, dosa di bawah syirik Allah akan ampuni kalau Allah kehendaki. Berarti apa? Masih terancam. Kalau di bawah syirik saja masih terancam, maka apalagi yang di atas kesyirikan. Nah, ini melahirkan judul di atas al-khawf minasyirik, takut terhadap syirik. Dan takut terhadap syirik itu jamaah jenjang beragama yang sangat tinggi, jenjang beragama yang sangat mulia. Semakin takut semakin mulia, semakin takut semakin mulia. Untuk lebih jelasnya, beliau datangkan ayat kedua di bab ini. Wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajudubni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajudubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan ucapan Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini doa Nabi Ibrahim, wajnubni, jauhkan saya, wa baniya, dan turunan-turunan saya, an na'budal asnam, untuk menyembah al-asnam, berhala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala asnam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya
dijauhkan dari al-asnam, dari menyembah berhala, dari perbuatan syirik. Kenapa? Takut. Nabi Ibrahim takut sama syirik. Kenapa kalau Nabi Ibrahim takut sama syirik? Justru itu tanda kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sangat tinggi, bahkan tertinggi. Saking takutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap kesyirikan itu karena tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah sesuatu yang terbesar, terhebat, termulia. Ayo jemaah, kalau kita punya sesuatu yang berharga, sangat tinggi nilainya, pasti kita semakin khawatir kalau ada hal-hal yang bisa merusak, menggores sesuatu itu. Ya tidak? Ya tidak? Anda punya jam. Jam tangan harganya 50 juta. 50 juta. Jam tangan harganya 50 juta. Terus ada orang lain punya jam tangan harganya 100.000. Masih tahan air. Tapi kalau lama-lama nih air masuk ke air. Kalau dipakai berwudu ya aman. Ayo, sama-sama pemilik jam. Tapi siapa yang khawatir saat keduanya misalnya angkat batu? Ada kerja bakti, ayo kerja bakti, angkat batu. Yang punya jam 50 juta ini, tapi yang 100.000, apa yang pusing? Kenapa? Takut, khawatir, mahal. Sama-sama punya motor, sama-sama pergi pengajian di tempat yang sama, hanya Abu Abdillah motornya harganya 300 juta. Semuanya serba mahal, catnya, telinganya, matanya, stand kakinya, pokoknya sampai embel-embelnya saja ada yang jutaan. Serba. Ada juga Abu yang lainnya motornya masih jalan, tapi berasap sesekali. Sebentar-sebentar harus digosok dulu businya, baru jalan lagi. Sama-sama parkir. Kemudian ada anak-anak melempar-lempar batu. Ayo, siapa yang khawatir? Siapa yang khawatir? Abu Abdillah atau Abu yang lain itu? Yang khawatir yang punya motor ya? Itu cara berpikir manusia itu. Kalau sesuatu paling berharga, paling khawatir itu kalau ada yang bisa masuk, paling dijaga itu.
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pemilik tauhid paling sempurna. Makanya paling khawatir terhadap lawan tauhid, yaitu syirik. Semakin khawatir pasti semakin sempurna. Semakin khawatir semakin sempurna, semakin mulia ketauhidan seseorang. Dan takutnya Nabi Ibrahim itu adalah bukan hanya supaya beliau selamat dari syirik, tetapi dia takut sampai anaknya. Jangan sampai anaknya terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan sampai cucunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan sampai anaknya cucunya terjatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai anaknya cicitnya terjatuh. Kalimat wabaniyah itu melingkup apa? Semua turunannya tanpa batas. Minta wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan saya ya Allah sejauh-jauhnya, saya dan semua turunan saya tanpa batas. Dari apa? An na'budal asnam, dari yang menyembah berhala. Biasanya orang takut terhadap sesuatu itu banyak-banyak hanya mengkhawatirkan dirinya. Tapi kalau ikut mengkhawatirkan orang lain juga, luar biasa. Tapi jamaah, bahaya yang paling mengerikan. Kenapa orang tak takut syirik? Padahal harusnya kita khawatir terhadap diri kita, khawatir terhadap anak kita, khawatir terhadap cucu kita, khawatir terhadap anaknya cucu kita, dan seterusnya. Apalagi dalam kondisi kesyirikan saat ini, sangat mengerikan. Gampang sekali orang melakukan syirik. Game jadi musyrik, nonton bisa jadi musyrik, baca berita bisa jadi musyrik, baca Quran bisa jadi musyrik, membeli menjual bisa jadi musyrik, mendengar bisa jadi musyrik. Lihat di YouTube ini banyak sekali sarana kesyirikan. Sekedar berita saja, berita bintang. Dengan lihat berita, berita sekedar ditulis saja. Sekarang bintang Leo untuk yang lahir di bulan ini. Coba baca juga apa kan bintang ini. Bintang ini, saya lahir di bulan ini memang ini. Berarti bintang Leo saya ini. Langsung dia baca keterangannya di bawah. Kalau bintang Leo, rezekinya begini, jodohnya begini. Kalau tidak, maka begini begitu. Supaya selamat kok. Sering kau pakai baju hijau. Sering kau pakai ini, rumahmu cat hijau dan seterusnya. Kamu tidak percaya sudah? Syirik sudah. Sekedar berita mau dengar ceramah, dengar apa yang tampilan singkat, kalimat-kalimat yang mengarah kepada kesyirikan. Apakah syirik dalam rububiyah, dalam asma sifat, dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah, atau syirik dalam keyakinan? Tidak sadar orang dapat ceramah, tulisan, atau tampilan singkat. Karena cara menampilkannya bagus, mengukur, cocok tuh. Tidak. Lama syirik.
gampangnya orang terjatuh ke dalam syirik. Apalagi kalau sudah muncul syubhat-syubhat yang mengajar kesyirikan, justru pakai sorban kipuli. Masa dari tanpa dan tanggung-tanggung lagi, turunan Nabi lagi. Masa orang tidak percaya? Lupa bahwa pamannya Nabi disebut dalam Quran penduduk neraka. Apalagi kalau hanya sekedar yang mengaku turunan Nabi, tidak ditahu juga turunan betul atau tidak. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Cermati betul. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nabi Ibrahim sampai bawa dalam doa harapan ini, upaya ini terus dalam doa. Saking hebatnya doa Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam kitab teragung yang pernah turun, Al-Quran. Banyak sekali ilmu tentang Nabi Ibrahim. Di antara yang banyak itu, ini yang paling spesial, doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wajnubni, jauhkan saya, bukan hanya dirinya, turunan-turunannya dari menyembah berhala. Padahal beliau adalah manusia yang paling selamat dari berhala. Anaknya beliau Nabi dan Rasul, cucunya beliau Nabi dan Rasul, cicitnya beliau Nabi dan Rasul. Paling selamat dari kesyirikan. Tapi justru tanda paling selamat, paling hebat di atas tauhid, paling mulia di tauhidnya, pasti paling takut terhadap syirik. Nah, kalau kita gimana? Jadi di mana tauhid kita, bagaimana ibadah kita, lihat takutnya kita terhadap syirik. Kalau syirik, ya santai-santai saja. Hai santai loh. Kalau santai apa kok? Nanti penyesalan saja. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dan perhatikan ketika Nabi Ibrahim minta berdoa, beliau bilang apa? Wajnubni itu janib, jadikan saya berada di satu janib. Menyembah berhala berada di janib yang lain, janib sisi. Ini tembok, yang ini janib, yang di sebelah janib. Wajibni maksudnya apa? Saya berada di sini, syirik berada yang lainnya. Itu kondisi apa? Kondisi terpisah seterusnya, tidak pernah bertemu. Nih, lafaz ini yang dipakai. Itu berarti apa? Minta dijauhkan sejauh-jauhnya yang dengannya tidak pernah ketemu. Beda kalau hanya sekedar aba'idni dari kata ba'id, jauh. Aba'idni, jauhkan saya. Itu juga luar biasa, jauhkan saya. Tapi tidak kalah luar biasa dengan kalimat wajnubni. Dan itu yang Nabi Ibrahim pakai dalam minta, wajnubni wabaniyah, dan turunan-turunan anak dan asna. Lihat takutnya terhadap kesyirikan, takutnya terhadap penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim jelaskan sebab besarnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguh mereka itu yang disembah selain Allah, adlalna, telah menyesatkan banyak manusia. Ini dia. Dan diabadikan dalam Quran. Berarti memang seperti itu. Apa seperti itu? Berarti memang banyak orang yang disesatkan oleh berhala.
Kalau orang mengenal berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, banyaknya itu ragamnya. Banyak sekali ragamnya. Semakin kita kenal, maka apa? Bagaimana caranya saya selamat ini kalau begini? Tidak ada jaminan, jemaah. Ada satu berhala yang bisa jadi berhala, yang paling banyak memakan korban. Saking mengerikannya berhala ini, banyak orang tidak sadar dia sudah jadikan berhala. Apa itu? Hawa nafsu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil ilahnya, kata ilah. Apa ilah? Tuhan yang disembah, yang paling dicintai, diharapkan, ditakuti. Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil ilahnya adalah hawa nafsunya, keinginannya. Ini luas sekali itu hawa nafsu. Bisa kedudukan, bisa pangkat, bisa ketenaran, bisa makanan, hawa nafsu makan, bisa minuman, bisa perempuan, bisa harta benda, bisa kalau di daerah-daerah rumah-rumah walid, kalau di sini rumah-rumah orang, beragam hawa nafsu, kecenderungan jiwa jadi Tuhan. Jadi kitab Tauhid mengajar kita bagaimana selamat dari penghambaan terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk penghambaan terhadap hawa nafsu. Ini kitab Tauhid mengajarkan hal ini. Nah, sekarang kita di bab takut terhadap syirik. Kalau orang takut terhadap syirik, maka lahir apa? Pasti menjauh dari syirik. Hanya bagaimana caranya menjauh dari syirik kalau syirik dia tidak tahu. Dia hanya tahu, bahayanya itu syirik, bahayanya itu syirik. Tapi dia tidak tahu syirik. Sama dengan orang diberitahu, bahayanya itu lempar hijau. Lempar hijau tuh begini, lempar hijau tuh begini. Kekejamannya lempar hijau sampai semua kepadanya. Tapi dia tidak mau tahu siapa lempar hijau. Pegang mantu tanjana. Bagaimana modelnya? Apa perbuatannya? Apa yang dilakukan? Ciri-cirinya? Dia tidak mau tahu. Dia hanya tahu bahayanya lempar hijau. Ya ternyata teman minum kopinya. Biasa minum kopi sama-sama. Dia sangat takut sama lempar hijau. Tapi ternyata dia sudah bergaul dengannya, dia tidak tahu. Sudah masuk ke dalam jurang, belum sadar sudah berada dalam jurang. Ini jemaah, bahayanya apa? Ilmu tentang kesyirikan disepelekan, ditinggalkan, sangat berbahaya. Jadi kalau orang jujur betul takut terhadap syirik, pasti dia pelajari, pasti dia berusaha cari tahu apa itu syirik, bagaimana itu syirik. Kalau dia tuntut dengan jujur apa itu syirik, bahayanya syirik, maka apa? Nah itu, bersegera untuk meninggalkan.
Baik. Setelah itu beliau datangkan ayat. Ini berulang. Metodenya Syekh itu kalau mau berilmu apa? Al-khawf minasyirk. Didatangkan ayat. Wih, betul-betul membahayakan ini. Tidak ada ampunan. Besar kecil. Kayak bahayanya. Dia baca lagi ayat kedua. Wih, betul-betul bahaya. Nabi Ibrahim saja khawatir. Terus kita tidak khawatir. Wih, apa itu kita? Siapa kita? Sementara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam manusia yang paling selamat dari kesyirikan, justru paling takut. Kemudian beliau susul dengan hadis. Wa fil hadits akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala riya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling saya takutkan dari hal-hal yang saya takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka Nabi ditanya, apa syirik kecil itu? Kata Nabi, ar-riya. Riya. Riya beramal, ingin dilihat sama orang. Beramal, mengharapkan ridho manusia. Di awal amalan, pada asal amalan, jangan sampai ada harapan kepada manusia. Hilangkan semua itu. Fokus hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan selamat dari riya. Coba lihat hadis ini, bagaimana pertakutan terhadap syirik. Ayo. Nabi bilang apa? Akhwaf, yang saya paling takutkan. Ternyata apa? Yang mana yang paling takutkan? Syirik kecil. Kalau syirik kecil sudah jadi kategori yang paling ditakuti. Terus bagaimana lagi syirik besar ini? Bahayanya syirik. Terus siapa yang Nabi takutkan di sini? Akhwafu ma akhafu alaikum. Siapa alaikum? Kalian. Nabi kalau bicara kalian siapa? Sahabat. Siapa sahabat itu? Bagaimana ilmu mereka? Bagaimana keimanan mereka? Bagaimana kekuatan mereka? Kalau mereka saja Nabi takutkan, bahkan Nabi katakan yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah syirik asghar. Maka bagaimana lagi ketakutan terhadap kita? Bagaimana lagi kekhawatiran terhadap kita? Betul-betul lalai kita kalau kita merasa diri aman dari syirik. Saya antum tidak ada, terancam. Sahabat saja Nabi khawatirkan, bahkan yang paling Nabi khawatirkan terjatuh ke dalam riya, syirik asghar. Jangan merasa aman. Terus lakukan perbaikan. Al-ikhwah wal akhwat rahimahullah. La ilaha illallah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'tu. Astaghfiruka lima
Baik. Apa kesimpulan hadits ini akan bahaya syirik? Dari sisi mana hadits ini membuat takut terhadap syirik? Nampak jelas. Lafadznya saja Nabi bilang apa? Akhwafu, kalimat takut. Yang lebih mengerikan di sini, Nabi bilang apa? Khaufi, takutnya saya. Tapi Nabi bilang apa? Akhwafu, yang paling saya takutkan. Bukan sekedar takut, tapi yang paling saya takutkan. Lihat mengerikannya syirik. Terhadap siapa? Manusia paling bertauhid, paling selamat dari syirik, sahabat. Terus bagaimana lagi kita? Dan kalau sudah seperti ini syirik asghar, terus bagaimana lagi kalau syirik akbar? Dan di sini dapat ilmu besar. Takut terhadap sesuatu itu hebatnya dilihat kalau takut sampai yang paling kecilnya. Iya, itu hebat. Saya takut sama syirik, tapi dia takut belum, berarti masih terlanjur. Takut terhadap syirik harus sampai yang paling kecilnya. Itu ukurannya. Hanya untuk sampai ke situ harus tahu yang besar dulu, yang mengerikannya yang besar. Yang besar itu saja sangat banyak. Ada yang besar, gampang sekali ditahu. Sampai orang musyrik juga tahu itu musyrik. Banyak orang musyrik, dia orang di luar muslim. Ini orang di luar muslim. Kalau dilihat orang, kalau ada orang melihat, orang Cina misalnya, lihat orang pergi ke pohon, menyembah pohon. Dengar orang dia pokok-pokok kan dia tahu dia itu musyrik itu. Coba lihat. Orang musyrik bilang orang musyrik. Sebab apa? Ada syirik yang nampak jelas. Tapi ada syirik akbar, bukan syirik kecil ya. Syirik akbar yang orang tidak tahu. Kaum muslimin saja terjatuh yang mengaku muslim. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu mendatangi kuburannya syekh ini, nabi ini, minta kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasih ya Rasul, bantu ya Allah. Syirik akbar. Kenapa? Dia tidak tahu doa ibadah. Apalagi syirik-syirik yang lebih dari itu, lebih tersembunyi lagi. Apalagi kalau sudah masuk syirik-syirik asghar yang tersembunyi lagi, banyaknya. Kalau itu jangan merasa, harus segera pelajari. Kalau sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita. Kemudian beliau susulkan dengan wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapapun yang meninggal, wa huwa yad'u, waw di situ dikenal dengan nama waw haliyah, waw yang menunjukkan hal, kondisi, keadaan. Siapapun yang meninggal dalam keadaan dia yad'u, masih berdoa, lillah, kepada Allah, niddan, kepada sembahan selain Allah. Dia meninggal dalam keadaan apa? Ada tandingan selain Allah yang dia mintai doa.
Dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Apa Nabi bilang? Dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ini hadis jelas pertakutan terhadap syirik. Dari sisi mana pertakutannya? Dipastikan masuk neraka. Kalau meninggal di atas syirik. Dari sisi mana lagi? Datang dalam bentuk syarat dan jawaban. Man, maka itu syarat dan jawaban. Kalimat syarat dan jawaban apa? Konsekuensinya. Ada syarat, pasti ada jawaban. Kalau meninggal di atas syirik, pasti apa? Masuk neraka. Pasti masuk neraka. Lihat lebih mengerikan lagi. Wa yad'u lillahi nidda, dan dia menyeru untuk Allah nanti tandingan nidda. Menyeru tandingan untuk Allah itu banyak sekali bentuknya sampai yang paling kecil. Ada orang sementara ceramah, ceramah, berapi-api ceramah. Kemudian dalam ceramahnya disebutkan, Masya Allah wa sya'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah kehendaki dan yang Nabi kehendaki. Marah Nabi. Nabi mengatakan, Bi'sal khatibuha. Kamu itu khatib, penceramah paling busuk. Kenapa? Lihat Nabi bilang apa? Aja'altani lillahi niddan. Kamu jadikan saya tandingan untuk Allah. Dari sisi mana tandingannya? Itu tadi. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki, Rasul. Padahal itu apa? Benar, Nabi juga punya kehendak. Nabi juga punya kehendak. Iya, kita saja punya kehendak. Kita berbuat karena kehendak kita. Tapi Allah punya kehendak, dan kehendak Allah yang pasti jadi. Tidak boleh sama. Di mana syiriknya di sini? Kalimat waw, kalimat waw. Di situ syirik. Kalau dia ganti dengan thumma, kemudian selamat dari syirik. Perbedaan itu saja. Masya Allah, thumma, kemudian syi'ta misalnya. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang dikehendaki oleh Nabi. Itu menunjukkan bahwa kehendak Nabi ikut dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai waw, menunjukkan sama. Haram, tidak mungkin sama. Itu syirik apa? Syirik lafaz. Padahal sahabat tidak mungkin samakan kehendaknya Allah dan kehendaknya Nabi sama. Tidak mungkin sama. Tapi dia ucapkan lafaz itu syirik. Nabi bilang apa? Kamu telah menjadikan untuk saya nid dan tandingan. Sementara di sini apa tadi hadisnya? Kalau meninggal dalam keadaan apa? Membuat tandingan apa? Pasti masuk neraka. Itu yang kecil. Banyak sekali syirik-syirik yang penafsirannya Abdullah bin Abbas. Ayo, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan untuk Allah. Jangan kalian membuat nid tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian membuat nid. Apa penafsirannya Abdullah bin Abbas? Dia tafsirkan dengan apa yang banyak manusia terjatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak tahu. Kata beliau, seperti orang bilang, seandainya bukan anjing kecilnya si anu, saya sudah kecurian. Ini salah satu tafsir. Itu syirik halus itu. Banyak sekali yang seperti itu. Seandainya bukan saya itu, seandainya bukan Inaiko, seandainya bukan ini, seandainya bukan. Kemasukan pencuri rumahnya, lari keluar karena anjing menggonggong, dia terbangun, lari pencurinya. Selamat. Apa dia bilang? Seandainya bukan anjing itu lagi. Syirik sudah.
Dia bercocok tanam, berkebun, wih, meningkat. Setelah apa? Dia pakai pupuk ini, alhamdulillah. Tapi dia tidak bilang itu. Yang dia bilang apa? Seandainya bukan pupuk ini, seandainya bukan ini, saya tidak. Sudah syirik, sudah. Berdagang, meningkat perdagangannya, dia gunakan metode ini, dan seterusnya. Begitu dia lihat hasil, wih, seandainya bukan ini, saya tidak. Sudah syirik. Banyaknya bicara seperti itu. Sementara syaratnya, siapa yang meninggal dalam keadaan apa? Membuat nid dan tandingan apapun besar kecil masuk semua. Maka dakhalan nar, masuk neraka. Wih, jangan bersama. Terakhir, itu tadi rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga, maka pasti masuk surga. Dan siapapun yang berjumpa dengan Allah, ini kembali, dalam keadaan yusyriku bihi syai'an, melakukan kesyirikan syai'an walaupun sedikit, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Apa yang kita dapat dalam hari ini? Takut terhadap syirik dan keutamaan selamat dari syirik. Mau masuk surga cukup selamat dari syirik. Mau selamat dari neraka harus selamat dari syirik. Mau masuk surga selamat dari syirik. Tetapi surga berjenjang-jenjang. Jadi jangan berpikir hanya selamat dari neraka. Jangan hanya berpikir masuk ke dalam surga. Tapi tingkatkan lagi tauhid, supaya tauhid kita menjadikan kita berada dalam surga yang tertinggi. Nabi suruh kita apa? Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Kalau kalian minta surga, maka apa? Mintalah surga firdaus. Baik, al-ikhwah rahimahullah. Ini beberapa ilmu tentang takut terhadap syirik. Dan kita sudah tahu syirik ada besar, ada kecil, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ada banyak ayat-ayat memberi pertakutan terhadap syirik. Seperti ayat innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harrama Allahu alaihi al-jannah, Allah sungguh telah haramkan untuknya surga. Syirik haram surga. Terus selesai? Tidak. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya pasti neraka. Selesai? Tidak. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada yang bisa tolong orang zalim ini. Tidak ada satupun bisa tolong orang zalim ini. Sebab kesyirikan, kezaliman paling besar. Tidak ada yang bisa tolong. Jadi mungkin dia bilang, lihat, siapa yang melakukan kesyirikan pasti masuk neraka. Mungkin dia bilang, oh biar nggak apa-apa, yang penting hanya beberapa hari. Mungkin dia bilang, jadi pertama Allah haramkan surga, biar mina masuk surga, asal tidak masuk neraka. Wa ma'wahun nar,
pasti tempat kembalinya neraka. Kalau dia bikin lagi, nggak apa-apa masuk neraka kan hanya beberapa hari. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada satupun penolong yang bisa menolong orang yang melakukan kezaliman ini, kesyirikan ini. Berarti apa? Kekal dalam neraka. Di antara ayat yang paling menakutkan terhadap kesyirikan adalah ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengancam semua nabi dan rasul, semua orang-orang baik kalau melakukan kesyirikan gugur amalannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka habis gugur semua amalannya. Bahkan ayat walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada semua orang sebelum engkau. Itu telah diwahyukan kepada engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diwahyukan kepada semua sebelum engkau. Siapa itu? Semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut setelahnya, sebab tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Apa wahyu itu? Wahyu, setiap Nabi dan Rasul kena wahyu ini, dapat wahyu ini. Apa wahyunya? Lain asyrakta, jika kamu, kalimat kamu, bukan kalian, satu persatu. Lain asyrakta, bukan lain asyraktum. Tapi jika kamu lain asyrakta, melakukan kesyirikan, la yahbatanna amalu, pasti gugur seluruh amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu termasuk orang yang kekal dalam kerugian. Kalau Nabi dan Rasul saja diancam seperti itu, jemaah, apalagi kita. Jangan merasa aman terhadap syirik. Segera lakukan upaya untuk selamat dari syirik. Minimal apa? Perbanyak doa selamat dari syirik. Itu apa? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya minta perlindungan, penjagaan kepadamu dari melakukan kesyirikan dalam keadaan saya tahu, dan saya minta ampunan kepadamu dari melakukan kesyirikan dalam keadaan saya tidak tahu. Jadi semua syirik habis sudah di sini dengan doa itu. Minta kepada Allah supaya diselamatkan dari semua jenis syirik. Baik, selesai bab ini. Keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita juga sudah baca ya. Baik, cukup. Insyaallah ta'ala kita susul dengan bab yang keempat. Ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwah kepada la ilaha illallah. Dakwah. Kalau orang sudah paham tauhid, dia bertauhid, dia tahqiq tauhid, dia takut dari syirik, semakin menjauh dari syirik, maka harus masuk ke ranah dakwah. Mengajak orang kepada tauhid dan mengajak orang terhindar dari kesyirikan. Itu jalan. Jadi bab beliau ini tersusun. Bagus sekali susunan. Baik, sebagai subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.